karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Saya tahu musim dingin. Gitu ya. Mari kita baca bagian teks firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pasti yang nyontek di samping kirinya itu yang paling dapat duluan. Kiri atau kanan begini ya. Mari kita baca bersama-sama. Oleh karena hanya 3 ayat, mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Terima kasih. Saudaraku, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa permukaan hidup kita berbeda dengan orang yang tidak percaya. Selain kalimat itu, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa permukaan hidup kita, kehidupan kita berbeda dengan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak percaya merasakan namanya sakit, maka kita orang percaya pun merasakan namanya sakit. Betul? Kalau orang tidak percaya merasakan namanya pergumulan, orang tidak percaya merasakan namanya pergumulan, maka saya percaya orang yang percaya pun merasakan namanya pergumulan. Orang yang tidak percaya merasakan namanya penindasan atau penderitaan, tapi orang yang percaya pun merasakan namanya ada penindasan dan penderitaan. Betul? Amin. 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 Kenapa? Kalau saudara tidak merasakan penderitaan, maka ketika saudara melamar di sebuah pekerjaan, saudara langsung diangkat menjadi direktur. Tetapi mau tidak mau, kita di negara orang, kita harus terima apa adanya. Dan kadang kita harus ditekan, kadang kita tidak diterima. Mungkin kita disepelekan, mungkin kita disudutkan, bahkan kita tidak dianggap, walaupun kita merasa diri bisa dianggap, begitu ya. Itu adalah bagian yang kita terima dalam hidup kita. Nah, bagian itu juga ada pada jemaat yang menerima surat Petrus ini sendiri. Maka Petrus sendiri, maksud saya Petrus sendiri menyatakan kepada jemaat yang menerima surat ini, dia katakan bahwa seharusnya kamu bersukacita, seharusnya kamu bergembira ketika kamu dinista, ketika kamu dianiaya dan lain sebagainya. Sepertinya kalimat ini adalah kalimat yang sangat bertentangan kalau kita melihat dari sisi kondisi dunia ini. Namun hari ini saya mengangkat tema hari ini, yaitu sukacita yang melampaui realita hidup. Sukacita yang melampaui realita hidup. Kalau sukacita kita sama dengan orang-orang dunia, kalau sukacita sama, sukacita orang
Kristen sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, maka saya katakan tidak perlu jadi orang Kristen. Saya katakan tadi bahwa permukaan hidup kita, Tuhan tidak pernah janjikan bahwa kita beda dengan dunia ini. Tetapi ada satu hal yang Tuhan janjikan dalam hidup ini, yaitu apa yang ada di dalam diri kita pasti berbeda dengan dunia ini. Walaupun permukaannya kelihatan sama, tetapi di dalam diri kita ada satu hal yang berbeda dengan dunia ini. Amin. Yaitu yang namanya sukacita. Yaitu yang namanya sukacita. Sehingga dengan demikian Rasul Petrus mengatakan pada jemaat yang teraniaya, saya katakan bahwa tiap malam 300 orang Yahudi itu dibakar sebagai penerang dalam istana raja, bahkan juga di luar sekitar istana raja, kaisar. Saudara, apakah dalam kondisi seperti ini pantaskah Petrus katakan bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah? Pantaskah itu? Saya mau menjelaskan latar belakang kenapa orang Yahudi mengalami penganiayaan yang begitu besar pada zaman Kaisar Nero. Pada zaman Kaisar Nero memproklamirkan bahwa tidak ada Allah lain di dalam pemerintahan Kaisar Nero kecuali Allah atau dewa yang disembah oleh Kaisar, dan Kaisar sendiri yang mengangkat dirinya menjadi Allah pada saat itu. Sehingga dia memaklumkan, dia memerintahkan, memproklamirkan bahwa semua orang yang berada di bawah kekaisaran Nero, mereka harus sujud, harus tunduk, harus menyembah Kaisar sebagai Allah. Dan kita melihat, mungkin saja konsep itu sama dengan konsep kerajaan Jepang saat ini, di mana sebelum Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito dan lain sebagainya. Kaisar siapa lagi tuh? Saya lupa. Sebelum Perang Dunia Kedua, dia mengangkat dirinya menjadi dewa. Kenapa? Karena istilah kaisar dalam konsep Jepang itu sendiri adalah dewa matahari. Sehingga satu sisi mereka mengacu kepada matahari, tapi sebenarnya mereka menganggap, kaisar itu menganggap dirinya adalah titisan dewa itu sendiri. Sehingga kaisar itu mewakili dewa matahari itu sendiri. Sehingga pada zaman itu kita melihat di samping ada Buddha, kemudian Konghucu dan lain sebagainya, Shinto, tapi sebenarnya semuanya bermuara kepada kaisar itu sendiri. Nah, pada zaman Kaisar Nero sendiri memproklamirkan dirinya sebagai Allah. Namun apa yang terjadi? Pada zaman kekaisaran Nero, orang Yahudi pada zaman itu sangat mayoritas, banyak sekali. Maka mereka juga, kalau di Indonesia demo, begitu ya, mereka juga memproklamirkan bahwa kami tidak punya Allah lain. Allah kami Esa, Allah kami satu, dan Allah yang kami sembah itu adalah Allah Yahweh itu sendiri. Kami tidak mau menyembah kaisar, apapun yang terjadi, kami dianiaya, kami mau diapakan pun, tidak, kami tidak akan menyembah kaisar. Kami hanya menyembah Allah Yahweh itu sendiri. Apa yang terjadi? Kemudian karena desakan orang Yahudi yang begitu keras, maka kerajaan Romawi di bawah kekaisaran Nero memberikan izin. Oke, kalau begitu, hanya orang Yahudi yang diberikan kesempatan untuk beribadah kepada dewa lain kecuali kaisar. Setelah itu, tidak lagi Allah yang diterima oleh kaisar kecuali Allah orang Yahudi. Namun apa yang terjadi? Ketika ada beberapa atau sebagian